Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Kita Ya. lanjutkan. Saya mau ke Bang Antoni menyambung pertanyaan yang tadi. Bang, kalau berbicara mengenai arahan Presiden sudah jelas. Tapi apakah memang harus ada tindakan yang lebih tegas sehingga korupsi yang sudah menjadi budaya internal, mungkin birokrasi di daerah gitu ya. Apalagi di Riau 4 kali ini sudah ada kepala daerah yang tercokok oleh KPK. Dan juga tadi dikatakan biaya pilkada ini kan besar. Jangan-jangan sudah keluar biaya besar, jadi setelah menjabat akhirnya cari cuan untuk menutupi biaya-biaya itu. Gimana nih kalau tanggapan dari Presiden sendiri? Ya, jadi memang kalau biaya pilkada ada hubungan dengan korupsi, tentunya itu ada risetnya sendiri ya, ekonometriknya. Jadi misalnya kalau biaya besar maka ada kecenderungan ingin mengembalikan tentunya dengan peluang-peluang yang ada. Cuman sekali lagi kita nggak bisa mengeneralisir kalau tadi dikatakan bahwa provinsi tertentu 4 kali misalnya. Berarti itu budaya yang kita boleh atribusikan pada provinsi tertentu. Dan saya rasa Pak Prabowo itu sangat tegas dengan mengatakan bahwa udah nggak ada tebang pilih tanam, udah nggak ada lagi namanya pandang bulu. Semua bahkan kalau ada di lingkungan terdekatnya, bahkan di kabinet, bahkan di partainya sendiri, bahkan di daerah, semua dibabat habis korupsi. Jadi kalau dibilang penegakan hukum perlu diperkuat lagi, saya rasa ini udah kuat. Tapi kita nggak pernah puas. Jadi Tapi kan apa kalau dong? hanya mengembalikan uang hasil korupsi, itu kan tidak cukup. Artinya butuh hukuman yang bikin para koruptor Mungkin juga jerah begitu. RUU perampasan asetnya disahkan. Oleh karena itu, saya rasa dari Pak Menteri waktu itu memang kemarin saya lihat sudah menegaskan bahwa RUU perampasan aset ini memang kita dukung. Oke. Oleh karena itu tinggal bolanya aja dari DPR ke Presiden untuk kita buat dimnya. Ya. Oke. Saya mau ke Pak Rudi. Pak Rudi, Anda sebagai Gubernur Kalimantan Timur juga selaku Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi seluruh wilayah di Indonesia, bagaimana kemudian ikut mewarning bagi seluruh kepala daerah agar kejadian yang terjadi saat ini di Riau ini juga bisa menjadi peringatan keras bagi mereka yang ingin melakukan korupsi? Ya Bang, jadi izin Bang, tentunya saudara-saudara semuanya, para gubernur dan kepala daerah, kasus korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah ini merupakan tamparan keras bagi kami semua selaku kepala daerah, bahwa setiap peristiwa itu bukan hanya mencoreng nama pribadi ataupun institusi, tetapi juga tentunya menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu sudah saatnya kita semuanya harus bisa bersama-sama menjadikan integritas sebagai budaya, bukan lagi sebagai sekedar slogan saja. Tentunya saya selaku Ketua APSI ingin menegaskan bahwa pencegahan korupsi itu harus dimulai dari komitmen. Komitmen dari pemimpin daerah. Karena tidak cukup kita hanya dengan membangun sistem pengawasan saja. Tetapi juga menanamkan nilai moral, tanggung jawab. Ini lebih penting, tanggung jawab publik pada setiap aparatur. Tentu integritas ini harus menjadi identitas, bukan hanya sebagai instruksi. Untuk itu tentu kami mendorong beberapa langkah nyata. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menegakkan keteladanan dari atas, bahwa mataharinya ini harus benar gitu, punya komitmen, punya integritas. Yang kedua, bagaimana bisa membangun budaya malu terhadap korupsi, bahwa ini harus dibentuk melalui sistem, apakah itu melalui penghargaan ataupun sanksi sosial. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana bisa memperkuat sistem pengawasan baik internal maupun eksternal. Tentunya inspektorat daerah ini perlu didukung untuk bisa bekerja secara independen dan profesional. Dan yang tidak kalah pentingnya menurut saya adalah menumbuhkan solidaritas antar daerah dan menjaga marwah pemerintahan, bahwa APSI ini mengajak seluruh kepala daerah untuk saling mengingatkan. Kita harus saling mengingatkan, saling belajar dari praktik-praktik yang baik dan tidak menutup mata terhadap penyimpangan-penyimpangan di sekitar kita. Nah itu kira-kira Bang dari kami Poin yang paling yang ada penting di tadi Kalimantan Timur. Terima disampaikan kasih. oleh Pak Gubernur menyampaikan bahwa integritas dijadikan budaya. Kita ngeliat kasus yang ini kan ada jatah preman ya. Iya. Jatah preman bahkan ini nggak main-main nih. Ini ke bawahannya sendiri sampai ada yang gadein surat tanah, sertifikat tanah, sampai ada yang juga pinjam kanan kiri. Ini kan yang dalam arti harus seperti apa sih sebenarnya Mas Yudi? Dan juga KPK ini mengungkap kasus ini benar-benar jangan-jangan nggak cuma 7M. Jangan-jangan lebih dari itu angkanya. Ya, dari pengalaman saya, suatu kasus itu pasti berkembang. OTT ini kan hanya 1 kali 24 jam dan KPK kemudian hanya memastikan bahwa dalam OTT ini ada tindak pidana korupsinya. Makanya kenapa kita melihat kemarin KPK hanya menggunakan pasal 12 huruf E kecil dan pasal 12 huruf E besar.
F kecil dan kecil. pasal 12B besar terkait dengan gratifikasi dan tadi adalah pemerasan karena memang saat itu yang didapatkan adalah terkait dengan pemerasan. Namun ya dari pengalaman saya tentu kan penyidik kan sudah akan melakukan penggeledahan ya kemudian penyitaan itu pasti suatu kasus OTT itu akan berkembang bahwa tidak mungkin ada suatu kasus korupsi baru sekali dilakukan. Tapi kan belum genap setahun Mas Yudi Ya. memimpin. Atau kok memang belum genap setahun juga sudah memiliki banyak peluang untuk melakukan korupsi? Ingat korupsi itu kan bukan hanya terkait dengan kesempatan tapi ada niat dari awal seperti itu. Bahkan juga dengan memeras begitu ya, jatah preman bisa, itu ya? Bisa, makanya saya sering mengatakan tadi, saya ketika OTT, dari istilahnya tingkatnya hanya daerah, ternyata begitu berkembang pelakunya sampai tingkat nasional, pejabat nasional. Kemudian saya dari OTT yang hanya 200 juta, bisa jadi 400 miliar. Karena ini selalu berkembang. Nah, kemudian terkait dengan sistem misalnya, sebenarnya sistem di Indonesia itu udah bagus pengawasannya. Pengawasannya udah bagus. Udah ada APIP, ya kan, ada KPK, BPK, kejaksaan, ya kan, Kotas Tipikor Polri dan sebagainya. Tetapi kenapa mereka masih ingin korupsi? Ya karena memang didesak oleh kebutuhan. Kebutuhan akan? Pertama gaya hidup, ya kan. Kedua banyak dana-dana yang harus dikeluarkan non budgeter. Seperti ini kan dia mau keluar negeri, ya kan. Kemudian yang ketiga untuk kembali kan dana kampanye. Di tahun pertama, tahun kedua, kenapa ngebut, ya kan? Karena mereka kalau bisa BEP, break even point, ya kan? Begitu Balik modal gitu ya. begitu ketiga keempat, ya itu kalau bisa untung. Nah begitu tahun kelima, besoknya mau pilkada lagi, kalau bisa mengumpulkan uang untuk dana untuk kampanye berikutnya. Karena memang sangat menarik ya bahwa ketika ada suatu kasus korupsi di daerah, apalagi terkait dengan konstruksi, ini kan pasti pasangan. Kepala Dinas PUPR itu adalah tangan kanan dari kepala daerah. Makanya OTT kemarin itu benar. Kepala Dinas PU ya tangkapnya bareng kepala daerah. Karena ada juga yang aneh, ya kan? Gimana? Ya kepala Dinas PU kok gubernurnya nggak kena juga, gitu kan? Nah, tapi kembali lagi, emang anggaran-anggaran ini begitu terpilih, itu memang saya melihat ini yang bahaya ya, bohir-bohir dalam masa kampanye itu. Itu mereka seperti sudah mempunyai anggaran. Ada pos-posnya. Ada pos-posnya. Jadi terkait dengan jalan dari A sampai B ini bagian B. siapa? Iya, itu menarik sekali. Baik Pak Rudi, kita juga mau konfirmasi bagaimana penjelasan dari Mas Yudi bahwa ini biasanya tahun pertama pada nyari break even point Pak untuk mengembalikan dana kampanye. Apakah memang seperti itu selalu motif utama para koruptor di level kepala daerah, Pak Yudi? Iya Bang, jadi tentunya nggak semua ya Bang ya, tidak semuanya demikian adanya. Ini tergantung niatnya apa. Bahwa terjadinya tindak pidana korupsi ini, ya saya setuju yang disampaikan dengan Bang Yudi, bahwa pertama ada kesempatan. Inilah pentingnya bagaimana orang ini memiliki integritas. Yang tidak kalah pentingnya bagaimana bahwa seorang kepala daerah ini, sekali lagi, ini harus bisa betul-betul bisa menjadi contoh ya, bisa menjadi tauladan gitu. Kepala daerah khususnya gubernur, sekali lagi ini tadi yang disampaikan dengan Bang Yudi, ya saya tidak pungkirin itu, bahwa yang disampaikan demikianlah yang terjadi hari ini, tetapi dalam menjalankan amanah ini pasti banyak ujian, banyak godaan. Saya menyampaikan berkali-kali bahwa mulai dari orang dekat, teman, pejabat, dan lain-lainnya banyak sekali. Ini harus kita lakukan pemetaan. Tidak hanya terkait dengan efektivitas dan kesuksesan program pembangunan, tapi bagaimana potensi godaan ini yang harus dipertaruhkan adalah integritas. Maka saya menyampaikan sekali lagi bahwa beberapa kasus-kasus dulu yang pernah terjadi, terkadang kepala daerah jadi korban oleh sejumlah pihak yang menekan-nekan kepala daerah. Karena ya itu tadi politik balas budi dan macam-macamnya. Contohnya. Kegiatan ini memang panjang prosesnya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kami saat ini intens melakukan diskusi dan sharing, baik langsung bersama-sama maupun secara personal terkait program pembangunan daerah ini. Bahwa semua dinamika menyangkut kepala daerah adalah instrumen yang paling penting untuk kita saling mengingatkan. Agar yang terjadi hari ini, kejadian yang di Riau ini, sekali lagi merupakan tamparan keras bahwa kita, sekali lagi, kita harus memperbaiki integritas kita dimulai dari komitmen kepala daerahnya. Begitu Bang, kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, tadi dikatakan ini sebenarnya kadang-kadang kepala daerah menjadi korban tekanan dari berbagai pihak begitu. Ya memang tadi saya katakan ya, kepala daerah itu kan epicentrum dan ada kutip kekuasaan di daerah. Kekuasaan kan pasti ada hubungannya dengan uang. Godaan apa sih tadi Pak Gubernur sempat menyinggung banyak godaan-godaan nih. Ya itu tadi saya katakan jangan salah milih
staf sus, jangan milih salah tenaga ahli, jangan milih salah teman gitu ya. Artinya tadi benar katakan Pak Rudi ya, balas budi itu kan tadi ya, ada orang sudah capek-capek di kampanye gitu kan, datang gitu kan, keluar dana banyak ya, padahal gitu bisa ya. jadi dia sebenarnya tidak memberikan suara signifikan, ya kan. Kemudian ya benar juga, ada juga yang memang menjual, itu nggak bisa kita pungkiri, ada gitu ya, menjual nama gubernur dan sebagainya. Tetapi ya kan itu tidak menutup ya mata bahwa sebenarnya para kepala daerah dan gubernur kan sebenarnya sudah paham mana yang salah, mana yang benar. Itu tadi saya katakan, memang ketika nyemplung ke dalam suatu sistem, harusnya mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ya istilahnya kalau gubernur bendaham-dam aja, ya kan, itu bisa ada pengusaha bisa ngasih 3M 4M gitu dengan batuk gitu kan. Ketika misalnya dia adalah pengusaha. Terus kemudian yang menarik ya, saya melihat fenomena bahwa banyak pengusaha-pengusaha terutama di daerah yang minta proyek itu datang ke. Nah itu dia yang menjadi PR, salah satu PR juga. Konflik kepentingan itu dihapuskan. Tawaran-tawaran itu yang kemudian bisa saja menggoda kepala daerah begitu ya Mas Yudi. Jangan karena saya teman gitu kan. Betul. Enggak, kalau udah jadi kepala daerah, ya istilahnya tanda kutip ya, pertemanan itu harus dibatasi. Kalau nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa, berarti ada apa-apanya kan gitu. Semoga dengan pelajaran kasus OTT KPK terhadap Gubernur Riau ini bisa menjadi warning untuk keras. Semua kepala daerah, bahwa juga Presiden ini akan mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Terima kasih banyak Mas Yudi, Bang Antoni dan juga Pak Gubernur Pak Rudi sudah hadir bergabung bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali di segmen selanjutnya. Ratih dan juga pemirsa, kami akan hadirkan salah satu informasi di mana seorang ibu kandung di Gorontalo ini tega menganiaya anak kandungnya sendiri dengan cara menginjak-injak tubuh korban. Sesaat lagi.